Pemirsa, Megawati Soekarnoputri menyindir kader PDI Perjuangan yang tidak mengikuti perintahnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 nanti. Kepada siapa sebenarnya sindiran Megawati itu tertuju? Kamu masih sayang apa tidak sama ibu? Pak, siapa ya? Yang calon kita namanya siapa? Puncak perayaan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, Jakarta 24 Juni lalu menyisakan sejumlah teka-teki. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir kadernya yang tidak menjalankan instruksinya dalam menghadapi Pilpres 2024. Kamu masih sayang apa enggak sama ibu? Ah, lemes. Lo nanya kok malah teriak-teriak. Kamu masih sayang apa tidak sama ibu? Kamu mau dengar dan jalankan instruksi saya apa tidak? Dijalankan apa tidak? Enggak bohong. Ini janji loh. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh. Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua. Mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Pasti sudah tahu. Saya ambil. Selain menyindir kadernya yang membangkang, Megawati juga menanyakan nama capres yang akan diusung oleh PDIP. Nah, ini karena tadi sebetulnya, tapi tadi saya pikir sudah disebut oleh Mbak Puan. Semua yang hadir, yang terhormat di sini, termasuk Pak Jokowi, lalu sudah dikenalkan. Pak, siapa ya? Yang calon kita namanya siapa? Siapa? Pranowo Ganjar. Ya, namanya Pranowo Ganjar. Kok tumben ya? Nggak salah. Biasanya suka kebalik-balik. Pertanyaan itu sepertinya ditujukan pada kader PDIP secara umum, khususnya yang hadir di GBK. Namun pakar semiotik ITB, Acep Iwan Saidi, menafsirkan sindiran Megawati itu tertuju pada Jokowi. Acep menilai Megawati sebagai politisi yang sangat pintar dalam berkomunikasi. Pertanyaan Bu Mega itu kan sebetulnya seolah-olah ke publik. Tapi sebetulnya ketika dia mengatakan ke publik, saya juga sedang menunjuk ke belakang. Pak Jokowi ada di belakang beliau, ya. Dan dengan ahem 3 kali itu kan sangat menarik, ya. Dan yang menarik lagi ketika Ibu Mega membalik nama Pak Ganjar, ya. Mesti ingat kan siapa namanya? Pranowo Ganjar. Nah, ini hal yang menurut saya cukup canggih disampaikan oleh Ibu Mega, ya. Karena Pranowo Ganjar itu konstruksi bunyinya akan dekat dengan Prabowo, gitu kan? Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo. Nah, ini menarik, seolah-olah menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu memang mendua, dan realitas politik kita menunjukkan itu, ya. Rumor politik kita menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang bermain di dua tokoh ini sebagai kendaraannya.
Acep juga mencermati ekspresi Joko Widodo saat mendengar sindiran Megawati tersebut. Ia menganalisa senyuman yang dilihatnya sebagai senyuman yang berbeda. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana mimik Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi tersenyum, ya, dan senyum di dalam bahasa tubuh itu tidak selamanya menunjukkan kebahagiaan, kesenangan, tapi senyum juga bisa menyembunyikan sesuatu, bahkan bisa menyembunyikan kekecewaan. Ya. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa senyum Pak Jokowi yang tersampaikan pada saat itu ada senyum yang menunjukkan bahwa dia merasa, kan? Dia merasa bahwa apa yang disampaikan Ibu Mega itu sebetulnya bukan ke publik pertanyaan itu, tapi ke dia, ke beliau gitu. Maka kemudian beliau tersenyum. Betulkah sindiran Megawati itu ditujukan pada Presiden RI Joko Widodo? Dalam beberapa bulan terakhir, publik melihat kemesraan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kedekatan Presiden dan pembantunya sebenarnya suatu hal yang wajar. Namun di sisi lain, Prabowo adalah bakal calon presiden dari Gerindra. Sedangkan Jokowi adalah petugas partai dari PDIP yang memiliki baca pres sendiri, yaitu Ganjar Pranowo. Intensitas pertemuan Jokowi dengan Prabowo lebih banyak dibandingkan dengan Ganjar. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Prabowo mendampingi Jokowi untuk urusan yang tidak berhubungan dengan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Sebelumnya, sejumlah politisi PDIP menyatakan bahwa tidak ada dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto. Mereka menyatakan kedekatan Jokowi dengan Prabowo adalah basa-basi semata. Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menyatakan bahwa penolakan itu justru bisa dibaca sebaliknya. Tetapi kan komunikasi politik bukan soal pernyataan resmi. Komunikasi politik adalah soal tanda, komunikasi politik adalah soal makna yang mencuat di balik tanda yang berbeda antara pernyataan formal dengan gambaran yang ada di panggung tengah atau panggung belakang. Jadi semakin sering orang mengatakan itu akan dicap sebagai sebuah self-fulfilling prophecy atau nubuat yang dipenuhi sendiri. Artinya semakin kencang penolakan atau semakin keras penyangkalan, maka itu akan dibaca sebagai sebuah pernyataan yang sebaliknya. Artinya ketika kedekatan itu dibantah gitu ya oleh Jokowi atau PDIP, namun praksisnya tetap berlangsung seperti itu, malah akan mengukuhkan dugaan publik. Kemesraan Prabowo dengan Jokowi memang tidak bisa dipisahkan dari irisan tugas mereka di pemerintahan. Namun beberapa kali pertemuan menunjukkan bahwa tidak berkaitan dengan tugas Prabowo. Tetapi kan publik juga paham, ketika Presiden bertemu dengan Prabowo, apakah mengatakan sesuatu atau membahas sesuatu yang urgen atau tidak? Jika tidak urgen, maka pertemuan itu akan ditanggapi sebagai sesuatu yang berada di luar tugas kementeriannya. Dan kalau berada di luar tugas kementeriannya atau sesuatu yang tidak prioritas, tidak urgen, maka itu akan dianggap sebagai sebuah tindakan mengendorse. Apalagi dalam percakapan, apalagi dalam sikap, apalagi dalam gestur, di berbagai acara menunjukkan hal seperti itu. Jadi ini sebenarnya sebuah, sekali lagi, dilema partisan, Jokowi sebagai presiden, Jokowi sebagai kader PDIP, juga Prabowo sebagai bakal calon presiden Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan. Kedekatan Jokowi dengan Prabowo tidak hanya menjadi pemberitaan media tanah air. Media luar negeri juga memberitakan kecenderungan Jokowi untuk memberikan suara pada lawannya di 2014 dan 2019. Lalu untuk siapa sindiran Megawati di puncak perayaan bulan Bung Karno itu?